Ijab kabul tinggal menghitung detik. Penghulu sudah membuka buku nikah. Para saksi duduk tegap. Kamera-kamera ponsel terangkat tinggi, siap merekam momen sakral yang katanya hanya terjadi sekali seumur hidup. Musik pelan mengalun. Bunga-bunga menghiasi pelaminan, dan semua tamu berdiri dengan senyum haru. Pengantin pria tampak tenang. Pengantin wanita tersenyum anggun dalam balutan gaun putih yang berkilau di bawah lampu gedung. Lalu, terdengar suara kecil. Seorang anak laki-laki menarik ujung gaun pengantin itu pelan. Wajahnya polos, matanya penuh harap. "Ayah?" Namun yang terdengar berikutnya bukan jawaban lembut, bukan pelukan, bukan senyuman, melainkan satu bentakan tajam yang memecah keheningan. "Jangan ganggu, kamu bikin repot saja." Suasana langsung membeku. Tangis kecil pecah di sudut pelaminan. Dan dalam hitungan detik, pengantin pria melepas duduknya, berjalan turun, mengangkat anak itu ke dalam pelukannya, lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh gedung terdiam. "Saya batalkan pernikahan ini." Satu bentakan, satu keputusan, dan sebuah pernikahan pun runtuh sebelum ijab kabul terucap. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel ini. Di sini kita menghadirkan kisah-kisah nyata penuh emosi, konflik kehidupan, dan keputusan sulit yang sering kali mengubah takdir seseorang dalam sekejap. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yup, kita langsung masuk ke ceritanya. Nada tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat itu. 3 tahun lalu, ia masih seorang suami yang pulang ke rumah dengan senyum ringan, disambut aroma masakan hangat dan tawa kecil anaknya. Hidupnya sederhana, tapi utuh. Sampai suatu malam di ruang rawat rumah sakit, ia menggenggam tangan istrinya untuk terakhir kali. Sejak hari itu, dunia Raka terasa senyap. Ia tidak hanya kehilangan pasangan hidup, ia kehilangan teman diskusi, tempat berbagi beban, dan sosok yang selama ini menjadi penyeimbang emosinya. Namun di tengah kehilangan itu, ada sepasang mata kecil yang terus menatapnya setiap pagi. Arga. Arga baru berusia 3 tahun saat ibunya meninggal. Terlalu kecil untuk memahami arti kematian, tapi cukup besar untuk merasakan kekosongan. Malam-malam pertama adalah yang paling berat. Arga sering terbangun sambil menangis memanggil, "Ibu, ibu mana?" Raka hanya bisa memeluknya dalam gelap, menahan air mata agar suaranya tetap stabil saat menjawab. "Ibu lagi istirahat, Nak. Ayah di sini." Dan sejak saat itu, Raka belajar menjadi 2 peran sekaligus, ayah dan ibu. Hari-hari seorang duda. Menjadi orang tua tunggal bukan hanya soal mengantar sekolah dan membayar tagihan. Itu soal bertahan secara mental ketika lelah tak punya tempat bersandar. Pagi hari Raka bangun pukul 5. Ia menyiapkan sarapan sederhana, kadang telur dadar yang terlalu matang, kadang roti yang sedikit gosong. Arga tidak pernah protes. Ia selalu bilang, "Enak ya," walau jelas rasanya biasa saja. Setelah itu, Raka mengantar Arga ke taman kanak-kanak sebelum berangkat kerja. Ia bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan logistik. Tuntutannya tinggi, jam kerjanya panjang. Namun setiap pukul 3 sore, Raka selalu memastikan ponselnya aktif, karena biasanya Arga akan menelpon lewat ponsel pengasuhnya. "Ayah lagi apa?" "Lagi kerja, Nak." "Ayah jangan lupa jemput ya." Kalimat sederhana itu adalah pengingat terbesar dalam hidupnya. Tekanan dari sekitar. Seiring waktu bisik-bisik mulai terdengar.
Kamu masih muda, Rak. Masa mau sendiri terus? Anakmu butuh ibu. Orang tua Raka beberapa kali menyampaikan hal yang sama. Mereka khawatir cucunya tumbuh tanpa figur perempuan di rumah. Raka tidak pernah marah mendengar itu. Ia tahu niat mereka baik, tapi baginya menikah bukan sekedar mengisi kekosongan. Itu tentang kesiapan hati dan tentang memastikan Arga tidak merasa tergeser. Ada satu prinsip yang selalu ia pegang. Siapapun yang masuk ke hidupnya harus menerima Arga tanpa syarat. Bukan sekedar toleransi, bukan sekedar maklum, tapi benar-benar menerima. Pertemuan yang tak direncanakan. Raka bertemu Dinda di sebuah acara ulang tahun anak rekan kerjanya. Arga diajak karena tidak ada yang bisa menjaganya di rumah. Di tengah keramaian balon warna-warni dan tawa anak-anak, Arga tidak sengaja menabrak seseorang hingga minumannya tumpah. "Maaf," kata Arga panik. Perempuan itu tertawa kecil. "Tidak apa-apa, kakak juga salah tidak lihat jalan." Raka mendekat meminta maaf berkali-kali. Perempuan itu tersenyum. "Santai saja, Pak. Namanya juga anak-anak." Namanya Dinda. Ia bekerja sebagai konsultan pemasaran di sebuah perusahaan properti. Percakapannya ringan, cerdas, dan tidak dibuat-buat. Ia tidak menunjukkan rasa risih pada Arga. Justru ia berlutut dan bertanya, "Namamu siapa?" "Arga." "Arga hebat ya, sudah berani minta maaf." Sejak momen itu, ada sesuatu yang berbeda. Awal yang terlihat indah. Komunikasi mereka berlanjut. Awalnya hanya pesan singkat menanyakan kabar, lalu obrolan panjang tentang pekerjaan, kehidupan, dan masa lalu. Dinda tahu Raka adalah duda dengan satu anak, dan yang mengejutkan, ia tidak mundur. "Justru saya salut sih, Mas," kata Dinda suatu malam saat mereka makan malam sederhana di sebuah kafe. Tidak semua pria sanggup membesarkan anak sendirian. Kalimat itu membuat Raka merasa dihargai, bukan dikasihani. Beberapa minggu kemudian, Dinda mulai beberapa kali bertemu Arga. Ia membawakan buku cerita, menemani menggambar, bahkan ikut menonton film animasi bersama. Arga terlihat nyaman. Ia memanggil Dinda dengan sebutan Tante Dinda. Bagi Raka, itu pertanda baik. Harapan yang tumbuh pelan. 3 tahun hidup sendiri membuat Raka terbiasa menutup perasaan. Tapi Dinda perlahan membuka ruang itu kembali. Ia sabar mendengarkan cerita tentang almarhum istrinya. Ia tidak menunjukkan kecemburuan berlebihan terhadap masa lalu Raka. Setidaknya tidak secara terang-terangan. Pada ulang tahun Arga yang ke-6, Dinda datang membawa kue kecil bertuliskan, "Untuk anak hebat." Raka melihat Arga tertawa lepas hari itu. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia membayangkan rumah mereka kembali lengkap. Namun ada detail kecil yang sempat mengusik pikirannya. Suatu sore, Arga menolak makan karena ingin bermain lebih lama. Dinda yang saat itu sedang berkunjung berkata dengan nada sedikit lebih tegas, "Kalau nakal terus nanti tante tidak datang lagi loh." Kalimat itu terdengar biasa, tapi Raka melihat raut wajah Arga berubah sejenak, seperti takut kehilangan. Raka menenangkan dirinya. Mungkin itu hanya cara mendisiplinkan anak. Ia memilih berpikir positif. Keraguan yang disimpan. Seiring hubungan mereka makin serius, pembicaraan tentang pernikahan mulai muncul. "Mas tidak capek sendiri terus?" tanya Dinda suatu malam. Raka menjawab jujur, "Capek, tapi lebih takut salah pilih." Dinda tersenyum tipis. "Kalau saya, Mas takut juga." Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Ia tidak takut pada Dinda. Ia takut pada kemungkinan Arga terluka lagi. Namun setiap kali melihat Dinda bersikap manis, setiap kali mendengar Arga tertawa saat diajak bermain, keraguan itu mengecil. Ia ingin percaya. Ia ingin memberi dirinya kesempatan kedua. Keputusan besar. 6 bulan setelah perkenalan mereka, Raka mengajak Dinda berbicara serius. "Saya tidak bisa menikah kalau kamu belum siap menerima Arga sepenuhnya." Dinda menggenggam tangannya. "Saya tidak akan pernah menyakitinya." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Raka, itu adalah fondasi. Ia melamar Dinda di sebuah restoran kecil yang dulu sering ia datangi bersama almarhum istrinya, bukan untuk membandingkan masa lalu, tapi untuk berdamai dengan masa lalu.
Dinda menangis haru dan menerima. Di rumah Raka berlutut di depan Arga. Kalau ayah menikah lagi, Arga bagaimana? Arga berpikir lama, lalu bertanya polos. Tante Dinda tetap sayang ayah? Iya. Tante Dinda sayang Arga juga? Iya. Arga mengangguk kecil. Kalau begitu, Arga ikut ayah saja. Jawaban itu membuat Raka memeluknya erat. Ia yakin mungkin inilah awal yang baru. Babak baru hidupnya sudah di depan mata. Dan ia tidak pernah menyangka bahwa jawaban atas doa itu akan datang tepat di atas pelaminan. Setelah Raka dan Dinda resmi pacaran, kehidupan mereka tampak seperti kisah yang selalu diidamkan banyak orang. Romantis, harmonis, dan penuh tawa. Namun, di balik senyum dan perhatian yang Dinda tunjukkan kepada Raka dan Arga, tersimpan beberapa lapisan halus yang kadang membuat Raka merasa waspada, meski ia berusaha menepisnya. Hari-hari bersama Dinda. Di awal hubungan mereka, Dinda menunjukkan sisi paling manisnya. Ia selalu mengirim pesan pagi, memastikan Arga sarapan dengan benar, dan sesekali mengajak Raka dan anaknya makan malam. Hal-hal sederhana ini membuat Raka merasa lega, seolah beban beratnya sebagai seorang ayah tunggal mulai ringan. Setiap kali Dinda datang ke rumah, ia membawa sesuatu untuk Arga. Mainan edukatif, buku cerita, bahkan kadang permen atau coklat. Arga yang awalnya pemalu pada orang baru, mulai memanggilnya Tante Dinda dengan senyum lebar. Ia mengajaknya bermain, membantunya menyusun balok, dan bahkan menemani Arga menonton kartun kesayangannya. Raka merasa, akhirnya ia menemukan pasangan yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga benar-benar peduli pada anaknya. Di mata teman-temannya, hubungan mereka tampak sempurna. Seorang ayah yang tangguh, seorang calon ibu yang penyayang, dan seorang anak yang bahagia. Namun di balik kesempurnaan itu, Raka mulai menyadari hal-hal kecil yang mengusik hatinya. Perilaku yang mulai membuat Raka merasa aneh. Awalnya, hal-hal itu begitu kecil sehingga Raka hampir tidak memperhatikannya. Misalnya, saat Arga menolak makan atau bermain lebih lama dari jadwal, Dinda kadang menatap Arga dengan tajam. Matanya sedikit berubah, dan suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Kalau nakal terus, nanti tante tidak main sama kamu loh, ujarnya suatu kali. Arga hanya diam, bibir gemetar. Raka menahan rasa kekhawatirannya. Mungkin hanya cara mendisiplinkan anak, pikirnya. Selain itu, ada kalanya Dinda tertawa kecil saat Arga melakukan sesuatu yang seharusnya membuatnya tersinggung, seperti menjatuhkan mainan atau tumpah minuman. Senyum itu singkat, tapi Raka bisa melihat kilatan yang berbeda, seperti rasa frustrasi yang dikemas menjadi humor. Di awal, Raka memilih mengabaikan hal-hal ini. Ia berusaha menyeimbangkan antara mempercayai calon pasangannya dan menjaga keselamatan emosional Arga. Momen-momen indah yang membuat hati Raka lunak. Tetapi, Dinda juga memiliki sisi hangat yang membuat Raka jatuh hati berkali-kali. Suatu sore, mereka pergi ke taman. Dinda duduk di bangku sambil mengawasi Arga bermain ayunan. Tiba-tiba, Arga jatuh tersungkur saat mencoba ayunan sendiri. Sebagian orang dewasa mungkin akan menegur anaknya atau memarahinya. Tapi Dinda segera berdiri, mengangkat Arga, dan memeluknya. Tidak apa-apa, nak. Tante ada di sini, katanya lembut. Arga mulai tersenyum lagi, dan Raka melihat ada kelegaan di wajah anaknya. Hati Raka terasa hangat. Hal-hal kecil seperti ini membuat Raka percaya bahwa Dinda benar-benar peduli. Setidaknya saat situasi terlihat jelas. Dinamika antara Dinda dan Arga. Seiring waktu, interaksi mereka semakin intens. Mereka bermain, belajar, bahkan bertengkar kecil, layaknya hubungan normal antara anak dan figur pengganti orang tua. Namun di balik tawa dan kebersamaan, Raka mulai melihat pola tertentu. Saat Arga menantang atau melawan sedikit, nada Dinda kadang berubah. Terkadang ia berbicara dengan nada yang lebih tinggi, lebih tegas,
bahkan sedikit mengejutkan untuk seorang anak berusia 6 tahun. Raka mencoba mencari penjelasan. Mungkin dia hanya coba berdisiplin, katanya dalam hati. Tetapi keraguan kecil itu tetap mengendap, seperti bayangan yang tidak mau hilang. Saat Arga butuh perhatian ekstra. Suatu malam, Arga sakit demam. Ia menangis dan memanggil ayahnya. Dinda berada di sana, menenangkan. Namun ketika Arga rewel dan menolak obat, suaranya terdengar sedikit kasar. "Kalau kamu terus begitu, Tante pergi." Arga menangis lebih keras. Sementara Raka memeluknya, menenangkan. Hatinya terasa panas. Di satu sisi, Raka ingin percaya bahwa Dinda tidak bermaksud jahat. Di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa toleransi Dinda terhadap Arga mungkin memiliki batas tertentu. Raka pun mulai menyadari hal yang menakutkan. Apakah kelak, saat mereka sudah menikah, Arga akan mengalami perlakuan serupa di depan tamu, di rumah, atau saat tidak ada yang melihat? Persiapan pernikahan yang semakin dekat. Meski ada tanda-tanda kecil yang membuat Raka waspada, Raka tetap melanjutkan hubungan. Ia berusaha fokus pada hal-hal positif, senyum Arga saat bermain dengan Dinda, perhatian Dinda saat membantu pekerjaan rumah, dan momen kebersamaan yang terlihat harmonis. Keluarga dan teman-temannya terus mendorong pernikahan. Mereka menilai Dinda sebagai calon ibu yang baik, meski Raka tahu bahwa penilaian mereka hanya dari permukaan. Di saat yang sama, Dinda terlihat semakin dekat dengan Arga. Ia belajar hal-hal baru untuk mendukung tumbuh kembang anak itu, membaca buku edukatif, membantu PR, bahkan membuat jadwal belajar sambil bermain. Raka merasa lega, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu hidup bukan hanya tentang penampilan, dan Arga adalah prioritas nomor 1. Rasa cinta dan keraguan yang beriringan. Di satu sisi, Raka jatuh cinta pada Dinda karena kelembutan dan kepeduliannya. Ia merasa hidupnya kembali berwarna. Di sisi lain, ada ketakutan yang terus menghantui. Bagaimana jika kelak, saat mereka sudah menikah, Arga mengalami perlakuan serupa di depan tamu, di rumah, atau saat tidak ada yang melihat? Menutup bab ini dengan refleksi. Di penghujung bab ini, Raka sering duduk sendiri di balkon rumahnya menatap langit malam dan bertanya pada diri sendiri. Apakah aku terlalu protektif, atau memang aku harus selektif untuk kebaikan Arga? Ia sadar satu hal. Kehidupan mereka tampak sempurna bagi orang lain, tetapi kesempurnaan itu rapuh. Arga adalah bagian dari hidupnya yang tidak bisa dikompromikan. Dan keputusan yang akan datang tentang pernikahan ini harus mempertimbangkan kebahagiaan anaknya di atas segalanya. Raka menutup matanya sejenak, memeluk Arga yang sedang tertidur di kamarnya, dan berbisik pelan. "Apapun yang terjadi, Nak, Ayah akan selalu memilihmu terlebih dahulu." Dan disinilah kisah mereka mulai memasuki babak yang lebih menegangkan. Hubungan yang terlihat sempurna, tetapi menyimpan tanda-tanda yang bisa mengubah segalanya. Hari itu adalah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Raka, Arga, dan semua orang yang mengenal mereka. Setelah berbulan-bulan persiapan, perencanaan, dan penyesuaian jadwal yang melelahkan, akhirnya hari pernikahan tiba. Gedung megah yang mereka sewa dihiasi bunga-bunga segar, tirai putih berkilauan di bawah lampu kristal, dan musik lembut mengalun dari alat musik live yang terletak di sisi panggung pelaminan. Raka bangun pagi itu dengan perasaan campur aduk, gembira, tegang, dan sedikit cemas. Ia mengenakan jas hitam klasik yang dipilihnya sendiri beberapa minggu lalu, sambil memastikan Arga mengenakan jas mini berwarna senada. Arga tampak gugup tapi tersenyum lebar, dan Raka merasa hatinya hangat melihat anaknya siap menjadi bagian dari hari besar mereka. Persiapan pagi hari. Raka memulai pagi dengan sarapan sederhana, roti panggang dan telur dadar, ditemani Arga yang antusias berbicara tentang gaun calon ibu tirinya. Dinda sendiri sudah berada di salon sejak pukul 6 pagi, dirias oleh tim profesional yang memastikan setiap detail riasan dan rambutnya sempurna. Raka memeriksa undangan sekali lagi,
memastikan semuanya sudah siap. Tempat duduk tamu, susunan acara, daftar hadiah hingga keamanan gedung. Meski sibuk, pikirannya terus kembali pada Arga. Ia mengulang pertanyaan di dalam hati. Apakah Arga benar-benar nyaman hari ini? Apakah semuanya akan berjalan lancar? Arga, di sisi lain, terlihat tak sabar. Ia tidak berhenti melompat-lompat di ruangannya. Sesekali menatap cermin dan tersenyum, sambil menyesuaikan dasi kecilnya. Raka tersenyum melihat energi anaknya. Kedatangan tamu. Tamu mulai datang. Teman-teman Raka dan Dinda, keluarga dari kedua belah pihak, serta beberapa kenalan dekat ikut meramaikan suasana. Beberapa orang membawa kamera profesional, ada juga yang merekam menggunakan ponsel. Semua ingin mengabadikan momen sejarah ini. Para tamu mulai duduk, bersiul dan berbisik, menikmati dekorasi gedung yang mewah. Ada aroma mawar dan lili yang semerbak, menambah suasana romantis dan elegan. Raka merasa bangga, tapi juga sedikit tegang. Ia tahu, saat-saat ini akan menjadi penentu, bukan hanya bagi dirinya dan Dinda, tetapi juga bagi Arga. Ketegangan yang tak terlihat. Meskipun semua tampak sempurna, ada ketegangan yang samar di udara. Raka memperhatikan Dinda melalui video panggilan singkat sebelumnya, memastikan ia merasa tenang. Namun ia juga melihat ada sedikit garis cemas di wajah calon istrinya. Mungkin karena takut salah langkah, atau takut Arga rewel. Raka berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia sudah menyiapkan semua skenario untuk memastikan Arga nyaman sepanjang acara. Mulai dari ruang bermain mini untuk anak-anak, snack kesukaan Arga, hingga guru pengasuh yang standby. Arga tampak ceria di luar, tetapi Raka tahu, anak kecil bisa berubah suasana hati dalam hitungan detik. Dan di momen sakral seperti ini, perubahan itu bisa menjadi sangat berarti. Momen Arga dan Dinda. Saat Dinda muncul di lorong menuju pelaminan dengan gaun putihnya yang mengalir, Arga menatap Dinda dengan mata berbinar. Ia berjalan pelan mendekat, menarik ujung gaun pengantin itu dengan hati-hati. "Tante," suara kecilnya terdengar lirih, tapi cukup untuk membuat Raka menoleh. Dinda tersenyum hangat dan menunduk. "Iya, Nak?" Arga tersenyum gugup. Ia ingin menunjukkan kasih sayangnya, ingin dekat dengan calon ibu tirinya di momen penting ini. Namun yang terjadi selanjutnya membuat udara seketika berubah berat. Satu bentakan yang mengubah segalanya. Dinda dengan nada tegas yang memecah kesunyian di aula megah, membuat beberapa tamu terpana. Arga membeku, matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergemar, dan beberapa tamu mulai berbisik. Raka yang berdiri beberapa meter dari sana merasakan detak jantungnya melompat. Ia tahu itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah sesuatu yang bisa meninggalkan bekas emosional bagi anaknya, bahkan dalam momen seharusnya paling indah dalam hidup mereka. Raka berjalan pelan tapi tegas. Ia mengangkat Arga, memeluknya erat, dan menatap Dinda dengan mata yang menahan kemarahan dan kekecewaan. "Kalau hari ini kamu bisa membentaknya di depan semua orang, bagaimana nanti saat tidak ada yang melihat?" Dinda tampak terkejut. Ia mencoba menjelaskan, tapi Raka tahu ini bukan saat untuk kompromi. Anak kecilnya adalah prioritas. Reaksi tamu. Gedung tiba-tiba hening. Semua orang menahan nafas. Beberapa tamu terkejut, ada yang menatap dengan mata membelalak, dan beberapa orang mulai bersuara kecil, berbisik-bisik tentang apa yang baru saja terjadi. Keluarga Dinda tampak bingung dan marah. Mereka tidak mengerti mengapa Raka bertindak seperti ini di momen sakral ini. Namun Raka hanya fokus pada satu hal, Arga. Ia ingin anaknya tahu bahwa ia akan selalu menjadi pelindungnya, tidak peduli situasinya. Keputusan Raka. Dengan langkah mantap, Raka menatap semua yang hadir dan berkata dengan tegas, "Saya batalkan pernikahan ini." Suara itu mengguncangkan seluruh gedung. Musik berhenti, beberapa tamu tercekak, dan semua orang menatap. Raka menggandeng Arga, meninggalkan pelaminan, meninggalkan semua rencana yang telah mereka susun selama berbulan-bulan. Ia tahu keputusan ini akan mengejutkan dunia,
Tetapi baginya, viral atau tidak penting. Yang penting adalah ia tetap menjadi anak yang menempatkan anaknya di atas segalanya. Pelajaran yang tersirat. Di luar gedung, Arga menatap ayahnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Ayah marah sama aku?" tanyanya pelan. Raka memeluknya lebih erat lagi. "Tidak, Nak. Ayah tidak pernah marah padamu. Ayah hanya marah kalau ada yang menyakitimu." Tangisan Arga berubah menjadi pelukan panjang. Raka menyadari satu hal. Cinta dan perlindungan terhadap anaknya lebih penting daripada 1000 momen perfect yang bisa terlihat indah di mata orang lain. Bayangan masa depan yang berubah. Video dari momen ini tersebar luas di media sosial. Banyak yang mengecam Raka, banyak yang memuji keberaniannya. Tetapi baginya, viral atau tidak penting. Yang penting adalah ia tetap menjadi anak yang menempatkan anaknya di atas segalanya. Gedung kosong, musik berhenti, dan lampu lama-lama meredup. Raka dan Arga berjalan pulang, meninggalkan dekorasi, tamu, dan harapan orang lain. Mereka hanya membawa satu hal, ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan di balik semua ini, Raka menyadari bahwa keputusan tersulit dalam hidupnya mungkin juga adalah keputusan yang paling benar. Hari itu, gedung pernikahan yang megah terasa seperti panggung teater yang menahan nafas. Semua dekorasi, bunga-bunga yang tersusun rapi, lampu kristal yang berkilauan, dan musik lembut seolah membentuk ilusi kesempurnaan. Namun, di balik semua itu, ada satu sudut yang diam-diam menyimpan ketegangan yang perlahan mendekati titik pecah. Arga, anak Raka yang baru berusia 6 tahun, berjalan pelan menyusuri lorong menuju pelaminan. Tangan mungilnya menarik ujung gaun putih calon ibu tirinya, Tante Dinda. Matanya yang polos menatap wajah Dinda dengan harap, seakan ingin memastikan semuanya baik-baik saja. "Iya, Nak?" tanya Dinda, menunduk untuk menatap Arga dengan senyum. "Bolehkah aku duduk dekat ayah?" Suara Arga terdengar lirih, tetapi cukup jelas untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Arga ingin dekat dengan ayahnya. Sejak pagi, Arga terlihat antusias tapi juga sedikit gugup. Ia tahu hari ini adalah hari penting, dan ia ingin menjadi bagian dari momen bahagia ayahnya. Namun rasa cemas itu juga muncul karena melihat banyak orang dewasa yang berpakaian rapi dan suasana yang berbeda dari hari-hari biasa. Arga melangkah mendekat ke Raka yang sedang menunggu di pelaminan. Ia ingin berada dekat dengan ayahnya, merasa aman dalam pelukan Raka. Dinda, yang seharusnya menjadi figur penyayang, tiba-tiba menegang. Matanya menatap Arga dengan sesuatu yang tidak biasa. Senyum hangatnya lenyap sekejap, digantikan dengan kerutan di dahi dan nada suara yang lebih tajam. Bentakan yang menghancurkan suasana. Dengan nada yang tinggi dan tegas, Dinda membentak Arga. "Jangan ganggu, kamu bikin repot saja." Suara itu mengguncang keheningan yang sempat tercipta. Beberapa tamu menoleh, kaget mendengar bentakan di momen sakral ini. Tangisan Arga pecah, bibirnya gemetar, dan matanya mulai berair. Raka yang melihat semuanya dari dekat merasakan jantungnya seperti dihantam palu. Ia menatap Dinda, hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan terluka. Tidak ada kata yang keluar saat itu, hanya rasa sakit melihat anaknya yang polos menangis di pelaminan. Reaksi tamu. Tamu-tamu mulai terkejut. Beberapa berdiri beku, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Ada yang berbisik di antara mereka, mencoba memahami situasi yang mendadak memanas. Keluarga Dinda tampak panik, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beberapa fotografer dan videografer mulai merekam momen itu, tidak menyadari bahwa tangisan kecil Arga akan menjadi sorotan media sosial beberapa jam kemudian. Raka menarik nafas panjang. Ia tahu, di saat-saat seperti ini, setiap gerakan dan kata-kata akan berpengaruh besar. Ia tidak bisa membiarkan Arga merasa bersalah atau takut. Pelukan ayah. Raka berjalan mantap, mendekati Arga. Ia mengangkat anaknya, memeluknya erat, dan menepuk punggungnya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini," ucapnya dengan suara tenang namun tegas. Arga menempelkan wajahnya ke dada ayahnya. Tangisannya mereda sedikit.
Raka menatap Dinda, menahan amarahnya. Ia tahu bahwa keputusan harus diambil segera. Tidak ada kompromi untuk anaknya. Raka sadar, ini bukan hanya sekedar bentakan kecil. Ini adalah tanda bahwa Dinda mungkin tidak siap menghadapi peran sebagai ibu tirinya sepenuh hati. Kekhawatiran Raka. Di balik ketenangannya, Raka memikirkan semua skenario yang mungkin terjadi jika ia tetap melanjutkan pernikahan ini. Bagaimana jika Arga terus merasa terintimidasi? Bagaimana jika perlakuan seperti ini berulang di rumah mereka nanti saat tidak ada yang melihat? Hatinya bergumul. Ia menyadari satu hal, cinta pada pasangan itu penting, tetapi keselamatan emosional anaknya jauh lebih utama. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, Raka memutuskan untuk berbicara. Ia menatap Dinda dan berkata dengan suara yang tegas namun terkendali. Kalau hari ini kamu bisa membentaknya di depan semua orang, bagaimana nanti saat tidak ada yang melihat? Dinda tampak terkejut. Matanya melebar. Ia coba menjelaskan, tapi Raka tidak ingin mendengar alasan. Ini bukan masalah niat, ini masalah aksi yang nyata dan dampaknya pada anaknya. Ketegangan memuncak. Gedung mendadak hening. Semua mata tertuju pada pelaminan. Beberapa tamu mulai menahan nafas, merasa situasi menjadi tidak nyaman. Keluarga Dinda tampak bingung dan marah. Mereka tidak mengerti mengapa Raka bereaksi seperti itu di momen sakral. Raka menggenggam Arga lebih erat dari sebelumnya, menatap mata anaknya dan memberikan rasa aman yang begitu dibutuhkan. Ia ingin anaknya tahu bahwa ia akan selalu berada di pihaknya, tidak peduli apapun yang terjadi. Raka menoleh ke Dinda lagi, kali ini dengan mata yang menegaskan keputusan finalnya. Saya batalkan pernikahan ini. Ucapnya lantang, suaranya menggema di seluruh aula. Tamu-tamu terkejut, beberapa menunduk tidak percaya. Musik berhenti seketika, dekorasi megah terasa hampa, dan lampu-lampu seakan menyorot momen yang membuat semua orang terdiam. Raka menggandeng Arga, meninggalkan pelaminan, meninggalkan semua rencana yang telah mereka susun dengan penuh cinta dan usaha. Semua orang yang hadir menatap, terdiam, sebagian tidak mengerti keputusan ini. Pelarian ke dunia nyata. Di luar gedung, Arga menatap ayahnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Ayah marah sama aku?" tanyanya dengan suara pelan. Raka memeluknya lebih erat lagi. "Tidak, Nak. Ayah tidak pernah marah padamu. Ayah hanya marah kalau ada yang menyakitimu." Tangisan Arga perlahan berubah menjadi pelukan panjang. Hati Raka terasa lega. Ia tahu ia telah membuat keputusan yang tepat. Momen itu menjadi titik balik bagi Raka dan Arga. Mereka sadar bahwa kebahagiaan mereka tidak boleh dikompromikan oleh keinginan orang lain, bahkan dalam momen yang seharusnya paling indah. Bayangan masa depan yang baru. Beberapa minggu kemudian, video dari tangisan kecil Arga dan keputusan Raka tersebar di media sosial. Reaksi publik beragam. Sebagian mengutuk, sebagian lain memuji keberanian Raka. Namun bagi Raka, yang penting bukan opini orang lain, tetapi keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Mereka pulang ke rumah, meninggalkan gedung, dekorasi, dan tamu yang masih bingung. Namun mereka membawa satu hal yang lebih penting. Ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya, dan keyakinan bahwa keputusan sulit hari itu adalah keputusan yang paling benar untuk masa depan mereka. Raka menatap Arga, tersenyum hangat, dan berkata, "Mulai hari ini, Nak, kita jalani hidup kita sendiri. Ayah dan kamu, selamanya." Dan disinilah cerita mereka memasuki babak baru yang penuh ketegangan, keputusan sulit, dan pelajaran hidup yang akan terus membekas di hati mereka berdua. Gedung pernikahan yang semula dipenuhi tawa dan senyum tamu, kini berubah menjadi ruang penuh ketegangan. Lampu kristal yang sebelumnya menyorot dekorasi megah, seakan menyorot satu titik fokus yang menghentikan napas. Arga, seorang anak kecil yang menangis terseduh-seduh di pelaminan, dan Dinda, calon ibu tirinya yang baru saja melontarkan bentakan yang menghancurkan momen sakral itu. Raka, ayah dari Arga, berdiri beberapa meter dari situasi itu. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya terasa panas dan tegang. Setiap kata Dinda yang keluar terdengar seperti pisau kecil menembus hati Raka. Tangisan anaknya
yang polos dan tak berdosa adalah suara yang paling menyakitkan untuk didengar seorang ayah. Detik-detik yang membeku. Sejenak semua orang membeku. Musisi menghentikan alunan musiknya. Beberapa tamu menahan napas, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Keluarga Dinda saling menatap, bingung. Ada yang menyeringai, ada yang memicingkan mata, dan ada yang hanya menunduk dalam rasa malu yang halus. Arga berdiri di sana. Tubuhnya kecil gemetar, matanya berkaca-kaca. Bibirnya menahan tangis yang tak terbendung. Ia memandang Raka, mencari perlindungan, mencari jawaban, dan mencari kasih sayang. Raka merasakan amarah, kecewa, dan rasa terluka bercampur menjadi satu di dadanya. Ia ingin berteriak, ingin menegur, ingin menenangkan anaknya sekaligus mengingatkan Dinda. Tetapi ia tahu, setiap langkah harus dipikirkan matang-matang. Perasaan Raka yang campur aduk. Hatinya sakit bukan karena bentakan Dinda saja, tapi karena semua ini terjadi di momen yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia membayangkan semua persiapan yang telah mereka lakukan, dekorasi, tamu, undangan, gaun, jas, musik, dokumentasi, dan semua detail kecil yang telah menyita waktu dan tenaga selama berbulan-bulan. Namun, lebih dari itu, hatinya terasa hancur melihat Arga yang tampak takut. Ia tahu satu bentakan kecil bisa meninggalkan bekas yang panjang bagi seorang anak, apalagi di hadapan banyak orang yang menyaksikan. Raka mengingat kembali malam-malam ketika ia menjadi satu-satunya orang dewasa yang menghibur Arga saat kehilangan ibunya. Ia ingat air mata anaknya yang menatapnya tanpa kata-kata. Ia ingat janji yang dibuatnya pada diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang akan menyakiti anaknya, baik secara fisik maupun emosional. Pelukan yang memberi rasa aman. Tanpa menunggu lebih lama, Raka melangkah mantap ke arah Arga. Ia menunduk, mengangkat anaknya ke dalam pelukannya, dan menepuk punggung kecil itu dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini," ucap Raka. Suaranya tegas namun penuh kasih. Arga menempelkan wajahnya ke dada ayahnya. Tangisan yang sebelumnya pecah menjadi sedikit reda. Raka menatap Dinda, menahan amarah yang perlahan berubah menjadi keputusan tegas. Ia tahu ini bukan sekedar kesalahan sesaat. Ini adalah tanda bahwa Dinda belum sepenuhnya siap menjadi ibu tirinya. Dan Raka tidak bisa menunggu sampai semuanya terlambat untuk menyadari hal ini. Reaksi tamu yang semakin tegang. Tamu-tamu mulai merasakan ketegangan. Beberapa berdiri terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ada yang berbisik, ada yang mulai berdiskusi di antara mereka, mencoba memahami situasi yang mendadak berubah dramatis. Keluarga Dinda terlihat panik dan marah. Mereka mulai bersuara, mencoba membela calon anggota keluarga mereka. Tetapi Raka tetap fokus pada satu hal, anaknya. Ia tahu tidak ada kompromi yang pantas jika itu berarti kebahagiaan Arga terganggu. Beberapa fotografer dan videografer merekam momen itu, tanpa menyadari bahwa ini akan menjadi salah satu video viral yang paling banyak dibicarakan di media sosial beberapa jam kemudian. Ketegangan memuncak. Raka berdiri tegak, menatap Dinda dengan mata yang tegas dan berarti. Suasana di gedung mendadak sunyi, semua orang menunggu reaksi berikutnya. Kalau hari ini kamu bisa membentaknya di depan semua orang, bagaimana nanti saat tidak ada yang melihat? Ucap Raka, suaranya menggema di seluruh aula. Dinda tampak terkejut, matanya melebar. Ia mencoba menjelaskan bahwa itu hanya spontanitas, hanya refleks, tetapi Raka menolak mendengarkan alasan. Ini bukan soal niat, ini soal tindakan nyata dan dampaknya terhadap anaknya. Setiap detik yang berlalu menegaskan satu hal, keputusan harus segera diambil. Keputusan yang tidak bisa ditunda. Raka tahu tidak ada ruang untuk kompromi. Ia menyadari bahwa kebahagiaan anaknya harus diutamakan di atas segalanya. Dengan napas panjang dan suara yang mantap, ia mengumumkan keputusan yang mengguncangkan semua orang. "Saya batalkan pernikahan ini."
Gedung mendadak hening, beberapa tamu menunduk tak percaya. Musik berhenti, lampu tampak menyorot momen ini, dan dekorasi yang megah terasa hampa. Raka menggandeng Arga, meninggalkan pelaminan, meninggalkan semua yang telah direncanakan selama berbulan-bulan. Namun ia tidak peduli dengan komentar, tatapan, atau reaksi tamu. Yang penting adalah Arga merasa aman dan dicintai. Pelarian ke dunia nyata. Di luar gedung, Arga menatap ayahnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Ayah marah sama aku?" tanyanya dengan suara kecil dan ragu. Raka memeluknya lebih erat lagi. "Tidak, Nak. Ayah tidak pernah marah padamu. Ayah hanya marah kalau ada yang menyakitimu." Tangisan Arga berubah menjadi pelukan panjang. Hati Raka terasa lega. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang benar, meski pahit dan sulit. Momen itu menjadi titik balik bagi mereka berdua. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan mereka tidak boleh dikompromikan oleh keinginan orang lain, bahkan dalam momen yang seharusnya paling indah dalam hidup. Beberapa minggu kemudian, video momen ini tersebar di media sosial. Reaksi publik beragam, banyak yang mengutuk Raka, tapi banyak juga yang memujinya. Namun bagi Raka, viral atau tidak itu bukan masalah. Yang penting adalah keselamatan dan kebahagiaan anaknya. Raka dan Arga pulang ke rumah, meninggalkan gedung, dekorasi dan tamu yang masih kebingungan. Namun mereka membawa satu hal yang lebih penting, ikatan yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa keputusan sulit hari itu adalah keputusan yang paling benar untuk masa depan mereka. Raka menatap Arga, tersenyum hangat, dan berkata, "Mulai hari ini, Nak, kita jalani hidup kita sendiri, ayah dan kamu selamanya." Disinilah cerita mereka memasuki babak baru, babak yang penuh ketegangan, keputusan sulit, dan pelajaran hidup yang akan terus membekas di hati mereka berdua. Pagi itu, langit tampak cerah dan hangat, seolah dunia memberikan suasana sempurna untuk momen yang seharusnya penuh kebahagiaan. Gedung pernikahan sudah siap, bunga-bunga segar tersusun rapi, tirai putih berkilauan, dan musik lembut mengalun. Semua tamu sudah hadir, bersiap menyaksikan janji suci yang akan terucap di atas pelaminan. Raka berdiri di sisi pelaminan. Jas hitamnya rapi, wajahnya tegas namun tenang. Arga berada di sampingnya, mengenakan jas mini yang sama. Matanya berbinar, tapi sedikit gugup. Mereka berdua tampak serasi, hampir seperti poster kebahagiaan keluarga baru. Namun, hati Raka penuh dengan keraguan yang terus menghantuinya sejak beberapa bulan terakhir. Persiapan terakhir. Sejak pagi, Raka telah memeriksa setiap detail. Kursi tamu, dekorasi, susunan acara, bahkan posisi fotografer dan videografer. Ia ingin memastikan segalanya sempurna. Tapi yang lebih penting, ia ingin memastikan Arga nyaman. Arga sendiri tampak antusias. Ia mengelilingi ruangan, sesekali menatap ayahnya dengan senyum lebar. Namun di balik keceriaannya, Raka bisa merasakan sedikit ketegangan. Anak kecil itu tahu, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Suasana yang lebih formal, banyak orang dewasa, dan perhatian yang tertuju pada calon ibu tirinya, Dinda. Dinda sendiri muncul di lorong dengan gaun putihnya yang megah. Riasannya sempurna. Senyumnya terlihat hangat, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Raka tetap waspada. Ia menunduk sebentar, menyesuaikan gaun, dan melangkah perlahan ke arah pelaminan. Arga dan Dinda. Arga mendekat, tangannya menarik ujung gaun Dinda dengan hati-hati. "Tante," suaranya lirih, penuh harap. Dinda menyembuh, menunduk. "Iya, Nak." Namun yang terjadi berikutnya menjadi titik krusial. Dinda menatap Arga sejenak, lalu dengan nada tegas yang terlalu keras untuk seorang anak berusia 6 tahun, ia membentak. "Jangan ganggu, kamu bikin repot saja." Sejenak semua orang membeku. Tangisan Arga pecah, matanya berkaca-kaca, bibirnya gemetar. Tamu-tamu menoleh kaget. Keluarga Dinda tampak terkejut dan bingung. Raka merasa hatinya hancur.
Suara bentakan itu bukan sekedar kata-kata. Itu adalah simbol bahwa Dinda mungkin tidak siap menghadapi perannya sebagai ibu tiri. Raka mengambil kendali. Raka berjalan mantap ke arah Arga, mengangkatnya ke dalam pelukan, menepuk punggungnya dengan lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ayah di sini," ucapnya dengan suara yang tegas namun penuh kasih. Arga menempelkan wajahnya ke dada ayahnya, tangisannya mulai mereda. Raka menatap Dinda, matanya menahan amarah dan kecewa. Ia sadar, ini bukan momen untuk kompromi. Anak kecil itu adalah prioritasnya. Gedung mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada pelaminan. Suasana yang semula bahagia berubah tegang. Beberapa tamu mulai bersuara pelan, berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Konflik terlihat jelas. Raka menatap Dinda dengan tegas. "Kalau hari ini kamu bisa membentaknya di depan semua orang, bagaimana nanti saat tidak ada yang melihat?" Dinda terdiam, matanya melebar. Ia coba menjelaskan, tapi Raka menahan diri dari mendengarkan alasan. Ini bukan masalah niat, ini masalah aksi nyata dan dampaknya pada anaknya. Raka merasakan seluruh tubuhnya tegang. Ia tahu, setiap detik yang berlalu bisa meninggalkan bekas emosional pada anaknya. Ia menyadari satu hal, jika ia tetap melanjutkan pernikahan ini, resiko menyakiti anaknya akan selalu ada. Keputusan yang tidak bisa ditunda. Dengan nafas panjang, Raka membuat keputusan yang tegas. "Saya batalkan pernikahan ini." Suara itu menggema di seluruh gedung. Musik berhenti. Beberapa tamu menunduk, bingung dan tak percaya. Lampu-lampu kristal seolah menyorot momen ini, membuat suasana menjadi hening, namun syarat dengan ketegangan. Raka menggandeng Arga, meninggalkan pelaminan, meninggalkan semua persiapan yang telah mereka susun selama berbulan-bulan. Ia tidak peduli dengan tatapan tamu atau komentar keluarga Dinda. Yang penting adalah anaknya dan hubungan mereka. Di luar gedung, Arga menatap ayahnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Ayah, marah sama aku?" tanyanya dengan suara kecil. Raka memeluknya erat. "Tidak, Nak. Ayah tidak pernah marah padamu. Ayah hanya marah kalau ada yang menyakitimu." Tangisan Arga berubah menjadi pelukan panjang. Raka merasa lega, tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Anak kecil itu aman di pelukan ayahnya, dan itu lebih penting daripada 1000 momen yang terlihat sempurna di mata orang lain. Dampak di luar gedung. Video momen ini tersebar cepat di media sosial. Reaksi publik beragam. Ada yang mengutuk Raka, ada yang memuji keberaniannya. Tapi bagi Raka, itu bukan penting. Yang penting adalah anaknya dan hubungan mereka. Raka dan Arga pulang ke rumah, meninggalkan gedung, dekorasi, dan tamu yang masih kebingungan. Mereka membawa satu hal yang lebih penting, ikatan yang lebih kuat, dan keyakinan bahwa keputusan sulit hari itu adalah keputusan yang paling benar untuk masa depan mereka. Refleksi Raka. Di rumah, Raka duduk di sofa bersama Arga. Ia menatap anaknya yang tertidur lelap, wajahnya tenang sekarang setelah melalui badai emosional. Raka menyadari satu hal penting. Cinta pada pasangan itu penting, tetapi keselamatan dan kebahagiaan anaknya jauh lebih utama. Tidak ada pernikahan, sekaya apapun dekorasinya, seindah apapun gaunnya, yang bisa menggantikan perasaan aman dan dicintai oleh orang yang paling penting dalam hidupnya, anaknya sendiri. Raka menutup mata, memeluk Arga lebih erat, dan berbisik pelan. "Mulai hari ini, Nak, kita jalani hidup kita sendiri. Ayah dan kamu selamanya." Dan disinilah mereka memasuki babak baru kehidupan, penuh tegangan, keputusan sulit, dan pelajaran yang akan membekas selamanya di hati mereka berdua. Keputusan Raka untuk membatalkan pernikahan di atas pelaminan akibat bentakan Dinda terhadap Arga bukan hanya menjadi momen pribadi yang dramatis, tapi segera berubah menjadi fenomena publik yang luar biasa. Video yang merekam seluruh kejadian tersebar cepat melalui ponsel tamu yang hadir dan unggahan media sosial. Dalam hitungan jam, hashtag pernikahan batal dan hashtag ayah protektif menjadi trending topik di platform-platform besar, menarik perhatian ribuan orang dari berbagai kota dan negara. Awal penyebaran video.
Begitu video mulai beredar, banyak orang menonton ulang adegan itu berulang kali. Detik demi detik bentakan Dinda, tangisan Arga dan reaksi tegas Raka di pelaminan menjadi topik pembicaraan hangat di media sosial. Beberapa akun berita ringan dan infotainment ikut membagikan video tersebut, menulis judul-judul provokatif. Pernikahan viral, pengantin pria batalkan pernikahan demi anak. Raka sendiri tidak menyangka momen pribadinya akan menjadi viral. Ia duduk di rumah bersama Arga, menatap layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Lega karena orang bisa melihat alasan di balik keputusannya, tapi juga khawatir tentang reaksi publik yang bisa menyakiti Dinda atau menimbulkan komentar negatif yang tak terkendali. Arga, yang awalnya bingung melihat kamera ponsel tamu, sekarang menatap layar dengan mata polosnya. "Ayah, banyak orang nonton aku nangis," ujarnya lirih. Raka tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Tidak apa-apa, Nak. Mereka melihat bahwa ayah selalu melindungimu." Gelombang reaksi publik. Seiring video tersebar, reaksi publik pun muncul beragam. Sebagian besar netizen memuji keberanian Raka. Banyak yang menuliskan komentar seperti, "Ayah ini hebat, mengutamakan anak daripada momen pesta. Pernikahan boleh batal, tapi cinta seorang ayah terhadap anaknya tetap utuh. Inilah contoh prioritas yang benar. Anak dulu, bukan dekorasi atau formalitas." Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik Raka, mempertanyakan apakah ia terlalu keras, ataukah tindakan membatalkan pernikahan di depan tamu terlalu ekstrim. Ada pula yang menilai Dinda terlalu cepat dinilai buruk, menimbulkan perdebatan sengit di kolom komentar. Raka menyadari bahwa viralitas ini tidak bisa dikontrol sepenuhnya. Tapi ia tetap teguh. Yang penting adalah ia sudah bertindak sesuai hati nuraninya dan melindungi anaknya. Tekanan dari keluarga dan teman. Di tengah popularitas video, Raka juga menerima berbagai pesan pribadi. Keluarga Dinda menuntut penjelasan dan merasa malu atas kejadian tersebut. Mereka menekankan bahwa pernikahan seharusnya menjadi momen sakral yang diwarnai kebahagiaan, bukan konflik. Sementara itu, teman-teman Raka sebagian besar mendukungnya. Mereka mengingatkan bahwa perlakuan terhadap Arga adalah prioritas utama, dan keberanian Raka menunjukkan tanggung jawab yang luar biasa sebagai ayah tunggal. Raka duduk sendiri di ruang tamu, menatap Arga yang sedang bermain dengan mainan favoritnya. Ia menyesap kopi sambil berpikir keras. Apa yang terbaik untuk Arga? Apa yang akan membuatnya merasa aman dan dicintai? Jawabannya selalu sama, melindungi anaknya adalah prioritas tanpa kompromi. Media mengangkat kisah ini. Tak lama setelah video viral, beberapa media nasional dan kanal berita online mengangkat kisah ini. Mereka menampilkan potongan video yang menegaskan bentakan Dinda dan tangisan Arga, diikuti penjelasan bahwa Raka mengambil keputusan membatalkan pernikahan untuk menjaga keselamatan emosional anaknya. Dalam beberapa wawancara online yang diunggah ke kanal berita, Raka menegaskan, "Ini bukan soal saya marah, tapi soal anak saya. Jika anak saya merasa takut atau tersakiti, saya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Saya harus memilih yang terbaik untuknya." Kata-kata ini menimbulkan dukungan luas, dari orang tua tunggal hingga masyarakat umum yang menganggap Raka sebagai contoh ayah yang penuh tanggung jawab. Dampak emosional pada Arga. Arga, meskipun masih kecil, mulai memahami bahwa momen yang membuatnya menangis adalah keputusan besar yang melibatkan keselamatan dan kebahagiaannya. Raka terus menenangkannya, menjelaskan bahwa ia selalu akan berada di pihak Arga apapun yang terjadi. Setiap malam, sebelum tidur, Arga menatap ayahnya dan berkata, "Ayah selalu sayang sama aku, kan?" Raka tersenyum dan memeluknya erat. "Selamanya, Nak, selamanya." Raka menyadari bahwa walaupun momen itu viral dan menjadi sorotan publik, dampak emosional bagi Arga jauh lebih penting daripada opini dunia. Ia harus memastikan bahwa anaknya merasa aman dan dicintai, bukan hanya dilihat sebagai anak dari kisah viral. Pembelajaran dan refleksi Raka. Di tengah perhatian publik yang besar, Raka merenung. Ia sadar bahwa viralitas membawa tanggung jawab. Setiap kata, setiap tindakan akan dinilai jutaan orang.
Tapi ia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa keputusan yang diambil di pelaminan bukan tentang popularitas, bukan tentang penilaian orang lain, tapi untuk melindungi anaknya. Ia menuliskan beberapa catatan harian, merenungkan pengalaman ini. Ia menulis, "Anak adalah prioritas nomor 1. Tidak ada yang boleh menempatkan anak dalam ketakutan demi kesempurnaan penampilan atau formalitas. Keberanian untuk berkata tidak di saat yang salah bisa menyelamatkan hati seorang anak. Viral atau tidak, keputusan yang benar akan selalu memberikan damai di hati." Setiap catatan ini menjadi pengingat baginya bahwa tanggung jawab sebagai ayah adalah abadi dan tidak tergantikan oleh popularitas atau opini publik. Dukungan dari komunitas. Seiring hari-hari berlalu, Raka menerima pesan dukungan dari orang tua tunggal, psikolog anak dan komunitas parenting di media sosial. Banyak yang berbagi pengalaman serupa, bahwa mereka juga menghadapi konflik antara pasangan dan anak, dan keputusan Raka menjadi inspirasi untuk menempatkan anak di atas segalanya. Menutup bab dengan refleksi. Di ujung bab ini, Raka duduk di balkon rumah bersama Arga. Malam itu tenang, lampu koto berkelip-kelip di kejauhan, dan suara angin yang lembut mengisi ruang hati mereka. Raka menatap Arga, tersenyum hangat. "Lihat nak, walaupun dunia ramai membicarakan kita, yang penting adalah kita tetap bersama. Ayah dan kamu, selamanya," ucap Raka. Arga tersenyum lebar, memeluk ayahnya. Ia mengerti bahwa momen viral itu bukan tentang malu atau takut, tapi tentang keberanian, cinta dan perlindungan seorang ayah. Dengan begitu, Raka dan Arga siap menghadapi bab terakhir kehidupan mereka bersama. Bab yang akan menutup semua konflik, memberikan penyelesaian dan meninggalkan pesan moral yang mendalam bagi semua yang menyaksikan kisah mereka. Setelah hari yang penuh drama dan ketegangan, Raka dan Arga pulang ke rumah dengan langgah mantap. Gedung pernikahan yang semula dipenuhi tawa dan senyum tamu, kini hanya menjadi kenangan. Dekorasi megah dan lampu kristal yang berkilauan kini terasa seperti bagian dari dunia lain. Dunia yang sempat mereka masuki hanyalah ilusi kesempurnaan. Sementara kenyataan yang harus mereka hadapi adalah tanggung jawab, cinta, dan perlindungan seorang ayah terhadap anaknya. Awal kehidupan baru. Di rumah, suasana terasa hangat. Arga berlari ke kamarnya untuk menaruh mainan favoritnya, sementara Raka menyiapkan teh hangat untuk mereka berdua. Meski letih secara fisik dan emosional, ada ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Raka tahu bahwa dengan meninggalkan gedung pernikahan itu, ia telah mengambil keputusan yang benar, meski pahit dan sulit. Arga duduk di pangkuan ayahnya, wajahnya polos dan lembut. "Ayah, Tante Dinda tidak mau main sama aku lagi?" tanyanya dengan suara kecil. Raka menatapnya dengan mata lembut, menyadari betapa rapuhnya dunia anak itu. "Tante Dinda mungkin belum siap menjadi ibu yang sabar, nak. Tapi ayah selalu ada untukmu. Kita akan bersama-sama menjalani hidup ini." Arga mengangguk, pelan dan tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa aman karena ayahnya selalu menjadi pelindungnya. Menata emosi. Hari-hari berikutnya dihabiskan Raka untuk menenangkan Arga, mendengarkan cerita-cerita kecilnya, dan mengajarkan bahwa meskipun dunia kadang tidak adil, cinta keluarga adalah hal yang paling penting. Ia mengajak Arga bermain di taman, membaca buku cerita dan menonton film favorit bersama. Setiap malam, sebelum tidur mereka berbicara tentang hari-hari sebelumnya. Arga sering mengulang pertanyaan. "Kenapa Tante Dinda marah padaku?" Raka menjawab dengan sabar. "Kadang orang dewasa tidak tahu cara menenangkan anak-anak. Itu bukan kesalahanmu, nak. Ayah selalu ada untuk melindungimu." Dengan pendekatan ini, Arga mulai memahami bahwa bentakan yang terjadi bukan kesalahan dirinya, dan bahwa keputusan ayahnya adalah untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Reaksi publik dan pelajaran yang didapat. Video viral tetap menjadi topik hangat di media sosial, namun Raka mulai memilih untuk tidak terlalu memperdulikan komentar negatif. Ia sadar bahwa opini orang lain tidak bisa mengubah fakta bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk anaknya. Beberapa minggu kemudian, Raka menerima pesan dari orang tua tunggal dan komunitas parenting yang memuji keberanian Raka. Banyak yang mengatakan bahwa keputusan Raka menjadi inspirasi,
mengingatkan bahwa anak adalah prioritas utama, dan tidak ada momen seindah apapun yang bisa menggantikan rasa aman dan dicintai oleh anak. Raka sering menatap senyum Arga saat tidur, menerima dan berkata dalam hati, "Selamanya, Nak, Ayah akan selalu ada untukmu. Tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaanmu." Kisah Raka dan Arga bukan hanya tentang bentakan, tangisan, atau viralitas di media sosial. Ini adalah pengingat bahwa anak adalah prioritas utama. Tidak ada momen, pernikahan, atau dekorasi mewah yang lebih penting daripada keselamatan dan kebahagiaan anak. Keberanian mengambil keputusan sulit itu penting. Kadang, keputusan pahit adalah keputusan yang paling benar. Cinta dan perlindungan orang tua tidak ternilai. Tindakan seorang ayah yang menempatkan anaknya di atas segalanya adalah contoh nyata tanggung jawab dan kasih sayang. Belajar dari kesalahan. Setiap orang bisa salah, termasuk orang dewasa. Yang penting adalah belajar, menyesal dengan tulus, dan memperbaiki diri. Raka merasa lega mengetahui bahwa ia sudah menepati janjinya kepada Arga. Selalu melindungi, selalu mencintai, dan selalu hadir, apapun yang terjadi. Kini, di akhir kisah mereka, Raka menatap kamera dengan senyum hangat dan berkata, "Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa keluarga, terutama anak-anak, adalah harta yang paling berharga. Lindungi mereka, cintai mereka, dan jangan pernah kompromikan kebahagiaan mereka demi hal-hal yang sementara." Arga tersenyum dari pangkuan ayahnya, melambaikan tangan kecilnya ke kamera. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Lampu kota berkelap-kelip di luar jendela, suasana rumah hangat, dan hati Raka serta Arga penuh dengan ketenangan. Mereka telah melewati badai, mengambil keputusan sulit, dan kini siap menatap masa depan dengan optimisme, cinta, dan kebahagiaan yang tulus.